bersama-sama mendengarkan pemberitaan firman Tuhan, mari kita menyatu hati dalam doa. Tuhan, ajar kami untuk mengenal-Mu dengan lebih sungguh lagi, sehingga kami mampu menghayati betapa besarnya kasih setia-Mu di dalam kehidupan kami. Betapa curahan kasih karunia-Mu sungguh memenuhkan kehidupan kami, sehingga kami boleh bermegah di dalamnya. Saat ini kami buka hati kami untuk menerima sapaan sabda-Mu. Tuhan, bersabdalah, kami siap mendengarkannya. Kami memohon pertolongan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan untuk memahami, menghayati, memelihara dan menjadikan firman itu kekuatan yang tidak tergoyahkan dalam kehidupan kami. Berkati kami semua, urapi kami semua dalam urapan kuasa sorgawi, demi nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, bagian Alkitab yang akan kita baca pagi hari ini terambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 31. 1 Korintus pasal 1 ayat 18 sampai 31. Saya rindu mengajak saudara-saudara untuk membacakannya bergantian dengan saya, ayat demi ayat. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul pada perikop ini, Hikmat Allah dan Hikmat Manusia. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun orang bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Ingat saja saudara-saudara, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Tetapi oleh Dia kamu berada dalam Kristus Yesus, yang oleh Allah telah menjadi hikmat bagi kita. Ia membenarkan dan menguduskan dan menebus kita. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya dalam kehidupan kita. Haleluya.
Selamat hari Minggu, saudara-saudaraku. Saya yakin kita semua bersuka-cita dan bersyukur karena Tuhan masih memberikan kemampuan kepada kita untuk bersama-sama bersekutu, beribadah di tempat ini. Itu karena kasih setia Tuhan. Saudara, tema hari ini adalah bermegahlah di dalam kasih karunia Tuhan. Saudara, saya ingin menceritakan sedikit pengalaman masa kecil saya. Saya tinggal di sebuah kampung dengan mayoritas yang bukan Kristen. Waktu itu usia saya kira-kira 7-8 tahun. Teman-teman saya sering bernyanyi, nyanyiannya begini. Bukan bernyanyi sungguh-sungguh, tetapi kira-kira seperti ini. Wong Kristen, mangane mangan celeng, matine dipenteng. Tahu artinya Bapak Ibu? Itu terjemahan bahasa Indonesianya. Orang Kristen makannya makan celeng. Celeng tahu ya? Babi hutan. Matine dipenteng, itu matinya itu di begini kan. Itu saya alami Bapak Ibu waktu saya kecil. Nah, mungkin ada banyak anak-anak kecil yang lain yang juga mengalami hal yang sama dengan yang saya alami, mungkin lebih lagi. Nah, saudara, kenapa begitu? Karena teman-teman saya itu merasa bangga dengan apa yang diyakininya dan menganggap apa yang saya yakini itu sesuatu yang buat mereka tidak berharga. Saudara, bermegah, berbangga adalah satu sikap yang dimiliki oleh setiap orang. Apalagi sekarang, narsis itu salah satu dari mau membanggakan diri kira-kira. Hanya saja dasar bermegah, dasar berbangga itu berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Ada yang bermegah karena kecantikannya, seperti burung merak yang mengepakkan seluruh bulu-bulunya, memperlihatkan keindahannya. Ada yang bermegah karena ketampanannya, ada yang bermegah karena kekayaannya, ada yang bermegah karena kepandaiannya, karena kekuasaannya, dan karena hal-hal yang lain. Apa fokusnya? Fokusnya adalah dirinya sendiri. Dia ingin membanggakan dan bermegah atas dirinya sendiri. Bermegah, berbangga menjadi satu tindakan untuk memuaskan diri, sekalipun di hadapan Tuhan itu tidak benar. Tetapi bagi manusia, sekaligus bermegah itu sebenarnya ingin memamerkan apa yang dibanggakannya kepada orang lain. Saudara, tema kita hari ini mengajak kita untuk bermegah, untuk berbangga, bukan dalam hal-hal yang saya sebutkan tadi, tetapi untuk bermegah dan berbangga dalam kasih karunia Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, surat Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus ini dilatar belakangi oleh kenyataan betapa tidak mudahnya berita keselamatan di dalam Yesus Kristus itu diterima oleh setiap orang. Ada begitu banyak orang yang menolak pemberitaan itu. Ada begitu banyak orang yang tidak mau menerima pemberitaan itu. Dengan berbagai dalih, mereka membantah dan menuntut bukti-bukti yang dapat memuaskan aspek kognitif mereka. Mereka menuntut argumen-argumen dan tanda-tanda yang dapat memuaskan akal budi mereka. Dan saat ini kecenderungan seperti itu semakin kuat dalam kehidupan orang-orang modern. Semakin kuat. Tahun berganti tahun, sedikit demi sedikit ada orang-orang Kristen yang berpaling dari kebenaran Injil.
sebagai wahyu ilahi berpaling kepada filsafat-filsafat dunia ini. Misteri penyelamatan Allah di dalam Kristus direspons hanya berdasarkan akal budi dengan penilaian logis atau tidak logis, masuk akal atau tidak masuk akal. Sesederhana itu. Seorang teolog Inggris, saudara-saudaraku, Dr. Lloyd Jones pernah berkata, kecenderungan orang Kristen mengikuti pengajaran modern yang sesat itu telah melemahkan jemaat Allah dan hampir membinasakan Injil yang hidup. Itu terjadi pada waktu orang Kristen mulai berpaling dari wahyu Allah kepada filsafat manusia. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sekarang ini. Saudara-saudaraku, misteri salib adalah pusat iman Kristen. Pemberitaan tentang salib adalah pusat karya Rasul Paulus dan tentunya setiap orang Kristen. Penyaliban Kristus adalah puncak karya Allah yang selama ini menjadi hikmat Allah yang tersembunyi dan rahasia. Dan sekalipun yang tersembunyi dan rahasia itu sudah disingkapkan, sudah diungkapkan, tetap masih banyak orang yang tidak mau menerima karya kasih karunia itu. Mengapa? Ini pertanyaannya. Sudah disingkapkan, sudah diungkapkan, tetapi tidak diterima. Mengapa? Karena manusia lebih mengandalkan hikmatnya sendiri. Ada yang minta tanda, itu tipikal orang Yahudi. Dan ada yang minta argumen yang bisa mematahkan argumen penolakan bahwa penyaliban Kristus itu tidak masuk akal jika dikaitkan dengan penyelamatan manusia dari cengkeraman kuasa dosa. Itu tipikal orang-orang Yunani. Tanda yang tidak masuk akal serta argumen yang tidak masuk akal adalah batu sandungan dan kebodohan, dan oleh sebab itu tidak layak diterima. Itulah hikmat dunia ini. Hikmat dunia ini berpikir, bagaimana mungkin Allah yang begitu berkuasa hadir dalam rupa manusia sederhana dan bukan sebagai sosok raja yang penuh kemuliaan dunia. Orang-orang Yahudi, sekalipun Yesus Kristus sudah menunjukkan tanda-tanda ajaib, bahwa tanda-tanda itu berasal dari kuasa sorgawi, sampai kehidupan seorang yang mati, Lazarus yang dibangkitkan, tetap tidak percaya. Kenapa? Karena yang melakukannya Yesus. Siapa sih Yesus itu? Anak tukang kayu. Dari mana dia? Gak jelas asalnya. Karena yang melakukannya itu bukan keturunan raja. Karena yang melakukannya bukan sosok yang penuh dengan kemegahan dan kemuliaan duniawi. Maka tanda apapun juga ditolak oleh orang-orang Yahudi. Lalu hikmat dunia ini berpikir, bagaimana mungkin Allah yang begitu berkuasa hadir dalam rupa manusia sederhana dan harus mengalami kematian dengan cara yang sangat nista, dipancang di kayu salib. Itu tidak masuk akal. Lalu kematiannya di kayu salib itu dikatakan sebagai karya penebusan Allah atas dosa-dosa manusia, sehingga olehnya manusia yang percaya akan diselamatkan. Argumennya seperti apa? Tidak logis itu. Maka yang tidak logis itu tidak diterima, karena itu adalah kebodohan. Saudara-saudaraku, ada begitu banyak bagaimana mungkin yang lain yang tidak dapat memuaskan orang-orang yang mengharapkan tanda. Ada begitu banyak bagaimana mungkin yang lain yang tidak dapat memuaskan orang-orang yang mengandalkan pikiran dan hanya berpikir berdasarkan logika.
mereka bermegah, berbangga dengan hikmat dunia yang mereka miliki. Saudara-saudaraku, dalam situasi yang seperti itu, maka ketika seseorang menerima berita tentang salib Kristus, sudah barang tentu orang ini akan dilecehkan, dianggap rendah karena kebodohannya. Bodoh banget ya, orang berita seperti itu kok diterima, jelas gak masuk akal. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus sebagai kebodohan bagi dunia ini. Saudara, siapa yang mau dilecehkan dan dianggap rendah karena bodoh? Tentu tidak ada. Dan dalam situasi seperti inilah Rasul Paulus memberi penegasan. Bagi kita yang diselamatkan, berita tentang salib adalah kekuatan Allah. Kekuatan Allah. Kita dibenarkan, kita dikuduskan, kita ditebus dari kuasa maut karena kita percaya akan kasih karunia Allah yang dinyatakan kepada dunia melalui karya salib Kristus. Sesuatu yang oleh dunia ini dianggap sebagai kebodohan. Tanda yang oleh dunia ini dianggap tidak layak menjadi tanda karena kehinaannya. Saudara-saudaraku, tidak ada seorang pun yang dapat membenarkan dirinya sendiri di hadapan Tuhan. Tidak ada seorang pun yang dapat menguduskan dirinya sendiri. Tidak ada seorang pun yang bisa membebaskan diri dari cengkeraman kuasa maut jika dia tidak mendapat kasih karunia Allah. Oleh sebab itu, tidak ada satu alasan pun yang bisa menjadi dasar bagi kita untuk bermegah, untuk berbangga, selain penghayatan yang sungguh akan kasih karunia Allah. Sudahkah di dalam kehidupan kita menghayati dengan sungguh-sungguh kasih karunia Allah yang diberikan kepada kita? Kalau kita mampu menghayatinya dengan sungguh-sungguh, maka akan muncul sesuatu dari dalam hati dan hidup kita, ungkapan syukur kepada Allah. Kita akan bermegah oleh karena kasih karunia Allah itu. Kita tidak bermegah karena kehebatan kita, tetapi kita bermegah karena luar biasanya kasih karunia Allah. Saudara-saudaraku, bermegah dalam kasih karunia Tuhan adalah wujud ungkapan syukur sekaligus kerendah hatian, mengagumi apa yang Allah telah lakukan dalam kasih-Nya yang begitu besar, yang olehnya kita beroleh pembenaran, pengudusan, dan penebusan. Oleh sebab itu, bermegah oleh kasih karunia Allah, atau bermegah dalam kasih karunia Allah, juga dapat dimaknai sebagai pemberian diri, persembahan diri untuk melakukan apa yang Tuhan mau. Bukan untuk melakukan apa yang memuaskan dan membuat kita bangga atas diri kita sendiri. Selamat bermegah di dalam Tuhan. Tuhan akan memampukan saudara-saudara. Amin.